Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Revan Mahendra dari kelas KM 4608. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok komunikasi. Gak usah berlama lagi ya, simak aja video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi kelompok. Kita mulai saja. Kelompok tiga atau kelompok ini adalah tiga atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama bergantung satu sama lain dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan sama. Sebuah kelompok juga harus berinteraksi, saling tergantung, memiliki tujuan bersama, dan juga memiliki aturan bersama. Contoh nama lain dalam kelompok ada seperti apa? Ya, seperti yang kita tahu sehari-hari ya, betul ya, circle, seperti itu. Tim, sebuah jenis kelompok khusus dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat menurut Rothbard 2007. Contohnya yang ada di foto tersebut adalah tim kesebelasan sepak bola Jerman. Perbedaan kelompok dengan tim itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan menurut Harvard dulu. Itu. Dan juga ada komunikasi kelompok ini, komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil jadi bersifat tatap muka. Menurut Mulyana. Manfaat komunikasi kelompok itu kita bisa saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, beserta meningkatkan kesadaran kelompok. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok yaitu faktor situasional, itu ukuran kepemimpinan dan juga kepemimpinan kelompok. Terus ada faktor personal. Faktor personal itu ada terdiri dari dua, ada kebutuhan personal anggota kelompok dan juga peran anggota kelompok. Ukuran kelompok, banyak peneliti ini mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Semakin besar suatu kelompok, semakin rendah hubungan yang betul. Kepemimpinan dalam kelompok memiliki dua fungsi utama: menjaga kesatuan kelompok, mendorong produktivitas kelompok, dan juga ada jenis kepemimpinan, teman-teman. Yang pertama ada otoriter, demokratis, laissez-faire. Mungkin yang dua ini kalian sudah sudah familiar. Kalau laissez-faire ini mungkin kalian belum familiar. Apa sih laissez-faire? Ya singkatnya laissez-faire ini seorang pemimpin yang dia sikapnya bodo amat. Ya, dia lari dari tanggung jawab. Intinya dia nggak peduli seperti itu. Lari dari tanggung jawab dia sebagai pemimpin seperti itu. Kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok juga itu membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, termasuk bersosialisasi dan pertemanan. Yang kedua, dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi. Yang ketiga, pertumbuhan rohani. Yang keempat, keuntungan ekonomi. Peran anggota kelompok menurut Ben and Seeds tahun 1948. Yang pertama ada peran dan tugas. Peran tugas ini bisa memperlancar pelaksanaan pekerjaan benar. Contohnya menawarkan gagasan, mengembangkan metode dan rencana, meminta informasi dan pendapat, mendorong orang untuk maju, dan juga menangani sesuai prosedur. Yang kedua, peranan pemeliharaan. Itu untuk apa? Menjaga keutuhan tim. Contohnya memberi pujian, menunjukkan keatangan dan kedukungan, menengahi perbedaan, mendengarkan orang lain, menerima keputusan kelompok, menyelipkan humor agar santai, mendorong partisipasi bicara anggota yang diam. Yang ketiga, peranan mengganggu, menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya, menyerang kedudukan seseorang, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, serta mencemooh dan berkelakar secara kasar dan tidak sopan. Cara berpartisipasi dalam kelompoknya ada caranya, teman-teman. Yaitu ada berorientasilah pada kelompok. Itu untuk fokus pada tujuan kelompok, bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua, pusatkan konflik itu pada masalahnya, teman-teman. Pisahkan orang dari perilakunya dan juga kita harus fokusnya pada solusinya. Begitu. Yang ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Kenapa? Tunda ke kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah, jangan cepat-cepat
menyimpulkan. Kita harus mendengarkan berbagai sudut pandang, berbagai perspektif dari orang agar kita tahu masalah seperti apa dan kita tidak salah menyimpulkan dan salah mengambil keputusan. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, pastikan pemahaman ini, cek dan dicek pemahaman kelompok akan gagasan kita dan pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Materi pengayaan itu groupthink. Groupthink ditulis dalam buku karya Irving Janis tahun 1972, The Victim of Groupthink. Groupthink suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Groupthink ini terjadi ketika sebuah kelompok yang pertama kemiripan antar anggotanya tinggi, memiliki hubungan baik satu sama lain, gagal untuk menjadi sebelumnya akan ada pendapat yang berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik. Tidak secara dan keempat ini tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Gejala groupthink itu ada 3. Penilaian berlebih terhadap kelompok, ketertutupan pikiran, tekanan untuk mencapai keseragaman. Contoh kasus ini dari Johnstown. Johnstown ini adalah tempat yang dipakai oleh sekte People's Temple. Pimpinan seorang pendeta Nasrani asal Amerika Serikat, Jim Jones, bertempat di Guyana, Amerika Selatan. Teman-teman, pada tanggal 18 November 1978, 918 orang anggota People's Temple melakukan bunuh diri dengan minum sari anggur bercampur sianida. Bunuh diri massal ini terjadi setelah Johnstown dikunjungi oleh anggota Senat Laurean dan kru televisi NBC. Lalu beberapa warga meminta kru menolong mereka keluar dari Johnstown, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Contohnya dari groupthink tadi, Johnstown. Kita mengambil kasus Johnstown. Seperti itu, teman-teman. Ada juga kita mengambil contoh kasus dari Golkar dan Presiden Soeharto, teman-teman. Pada pemilihan umum 1997, DPR dan MPR secara bulat dan satu suara dipimpin oleh Harmoko, Ketua MPR dan Golkar, memilih Soeharto untuk masa jabatan ke-7 kalinya, teman-teman. Dan pada Mei 1998, Harmoko dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat meminta Soeharto mundur sebagai presiden. Mungkin dari kita yang sudah tahu kasus akan tragedi 98. Dan ini teman-teman, para mahasiswa berdemo untuk minta Soeharto turun dari jabatannya dengan menduduki DPR, teman-teman. Penggunaan teori untuk kasus lain, yang pertama kasus perseteruan antar supporter sepak bola. Kasus bagaimana terbentuknya sekte-sekte agama yang dicap sesat. Yang ketiga, kasus kehidupan gang, sepeda motor, mafia, preman, atau gaya hidup isolasi komunitas budaya tertentu, suku-suku terasing yang menolak modernisasi Baduy. Kenapa Baduy? Karena Baduy itu ada Baduy dalam dan Baduy luar, yang seperti kita mungkin ada teman-teman yang belum tahu, ada yang sudah tahu, mungkin ya kan memang ada Baduy dalam dan Baduy luar gitu. Baduy dalam dia tetap akan teguh tidak ingin menerima modernisasi, dia tetap seperti itu dari leluhur seperti ya dia tetap seperti itu. Tapi Baduy luar beda sama Baduy dalam, dia menerima akan budaya baru, modern, dia sangat berbeda. Baduy luar ini dia ingin menerima budaya baru sehingga dia menerima yang namanya modernisasi. Kalau Baduy dalam dia tidak memegang handphone seperti laptop kita ini, enggak. Kalau Baduy luar dia sama seperti kita, dia menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan TV, seperti itu teman-teman. Maaf. Oh ya, jadi sekian saja teman-teman, materinya sudah selesai. Saya sudah menjelaskan apa yang sudah saya paparkan di teman-teman sekalian. Ya, cukup sekian saja materi kali ini yang saya jelaskan tentang komunikasi kelompok. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya sangat berterima kasih. Dadah. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.